Oke, kita mulai ya. Saya buka file dulu yang ini ya. Oke, yang ini, yang kemarin kita coba ini ya. eh untuk mungkin yang baru gabung, Dokter Dwi sama Dokter Mega itu ya. Di situ terlihat bebek itu ada di belakang pohon kelapa gitu ya. Jadi sekilas kalau kalau kita rapi memanipulasinya mungkin terlihat. Nah, ini sebenarnya akal-akalan kita gitu ya. Jadi akal-akalan kita memanipulasi gambar ini gitu. Ya, ini sebenarnya hasil modifikasi seperti ini. Nah, jadi kalau saya sembunyikan ini di atas nih. Nah, itu ya. Jadi itu cara manipulasinya. Nama kertasnya ini layer 2. Oke, kalau ragu boleh kemarin kalau nggak salah batang kelapa gitu ya, kelapa gitu. Jadi caranya mengubah tinggal klik kiri 2 kali aja ini, klik kiri. Nah, tuh ubah gitu ya. Kemudian ini bebeknya ini ya. Ini ada visibility-nya, boleh disembunyikan, boleh ditampilkan. Visibility ini tidak menghapus tapi hanya menyembunyikan gitu ya. Oke, saya ulang dulu yang ini. Tunjuk dulu, klik kiri 2 kali, boleh. Kita kasih nama. Jadi ibaratnya layer ini, kembali saya ulang, itu adalah kertas yang bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi kertas yang bertumpuk-tumpuk. Kita bisa ilustrasikan, membayangkan seperti membuat clipping gitu ya. Nah, jadi kalau dulu waktu kita SD atau SMP itu mungkin eh, pernah membuat clipping gitu ya, beginilah Photoshop itu ya. Saya kalau tidak salah ada ininya apa, ada yang bisa diilustrasikan sebentar. Mana dia? Oke. Mana dia? Oke. Nah, jadi sebentar. Jadi membuatnya ini seperti membuat eh, clipping gitu ya. Jadi membuat seperti clipping, ada gambar dipotong ditempel, kemudian dipotong ditempel, ada teksnya, potong ditempel gitu ya. Bentar. Terus, hmm, tadi ketemu gambarnya. Belum tadi, mana dia? Hmm, ada nggak? Oke dah, ya dah. Jadi misalnya nih saya ketemu gambar bebek, gunting, tempel. Nah, ini bisa juga dipindah-pindah begini ya. Asal tunjuk dulu layernya, nah, dipindah gitu ya. Tunjuk layernya. Kalau misalnya desain seperti ini, berarti dari awal kita salah merencanakan. Jadi tetapkan dulu di draftnya, konsepnya, baru dimodifikasi, kemudian membuatkan layer batang pohon kelapa ini. Jadi seperti kita membuat eh, mesin ketik manual gitu, mesin ketik manual kalau salah kan ditutup sama tip X kertas. Nah, kemudian ditumpuk dengan teks yang benar gitu ya. Jadi ada 3 layer, teks salah, tip X kertas, sama teks yang benar. Teks salah, tip X kertas, sama teks yang benar. Seperti itu. Ini kira-kira ilustrasinya itu ya. Jadi kalaupun misalnya didekatkan seperti tadi mungkin sudah didemokan oleh Dr. Ronald. Nah, ini pasti apa namanya? Pecah dia ininya karena resolusinya di sini rendah. Tapi paling tidak cara memindahkan, kemudian eh, cara membuatnya mungkin kita tahu gitu ya. Oke, kemudian di layer bebek ini, ya, di layer bebek ini juga ada layer-layer seperti drop shadow, outer glow, yang namanya drop shadow yang ini. Nah, itu. Jadi kemarin kita sudah praktekkan. Kalaupun tidak digunakan, boleh disembunyikan. Kalau mau dipakai, boleh ditampilkan.
Kalau outer glow yang ini, itu ya, garis pinggir, outer glow. Ini kita ngolahnya di layer. Nah, contoh misalnya saya mau olah lagi yang layer kelapa. Ya, saya tunjuk dulu untuk belajar Photoshop, tunjuk layernya baru olah. Tunjuk layernya baru olah, tunjuk layernya baru olah. Oke, kita coba olah yang kelapa ini, tapi dengan filter. Ya, ini filter. Saya kenalkan namanya filter render, ada namanya lens flare. Kalau filter nanti ada banyak, ya ada artistik, ada blur dan sebagainya. Nanti silahkan dicoba yang mana disukai. Nah, saya kenalkan yang render lens flare. Lens flare ini filternya kira-kira seperti ini. Nah, kita diberi preview. Nah, seperti ini. Jadi efek seperti cahaya matahari gitu, ya. Ini misalnya, tapi jangan salah kita menempatkan. Kalau misalnya kita tempatkan di pohon kelapa, berarti manipulasi gambarnya nanti salah gitu. Ya, misalkan kita letakkan di pojok kiri atas ini, kemudian pengaturannya tidak ada keharusan, silahkan nanti diatur sendiri. Ya, jadi ada previewnya di sini. Kayak apa tadi Mas ya? Lupa. Filter, filter dok, filter. Tunjuk dulu. Kan, Kelapa misalnya. kan kita mau ngolah kelapa nih. Tunjuk kelapanya dulu, cari filter, render, lens flare. Lighting effect lain lagi nanti, dok. Fiber lain lagi gitu. Saya contohkan satu nanti dokter bisa banyak nih, banyak sekali filternya. Iya, ya, oke, oke. Ya, oke. Coba Saya yang contohkan yang tadi. lens flare ya. Kita letakkan di pojok kiri atas misalnya. Nah, Kenapa kalau kok jadi kita klik kelapa kok jadi muncul di sebelah sana ya? ini previewnya dok, ini previewnya. Sebelum kita oke, ini gambar belum dipasang lens flare. Kalau misalnya kita oke, Tapi kenapa dia kliknya di kelapa ya? eh, kita bisa naruh eh, ini aja sesuka hati kita. Oh, sukanya aja. Jadi Ya, sesukanya. kalau kita klik bebek juga boleh gitu. Kalau klik bebek berarti dokter harus tunjuk bebeknya dulu. Ya, Ah, bebeknya itu ya, tunjukkan gitu. bebeknya tunjuk baru bisa, Filter, baru kasih filter gitu. filter terus. Lens Berarti flare. maksudnya filternya itu bukan bebeknya yang difilter kan, bukan kan Bukan, gitu. bukan, bukan, bukan bebeknya difilter. Kita kan mau kelapanya yang difilter. Nah, kelapanya tunjuk dulu. Nah, nanti kuncinya di Photoshop itu tunjuk dulu layernya, baru olah dok. Tunjuk Ya, dulu. betul betul. Nah, ini kan tunjuk dulu, Kelapa, filter. filter, render, misal lens flare. Misalnya di sini nih kita Oke, taruh. taruh coba. Kalau oke, nah berarti seperti ini dok, gitu. Filternya memang sudah disiapkan oleh Photoshop. Nah, mungkin kalau ngomong-ngomong di Canva, seperti ini ada dok, Canva. Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti mungkin di sini lebihnya Photoshop daripada Canva. Ya, Mungkin emang nggak begitu ada itu yang kira-kira kayak ada gitu. kayak gitu-gitu nggak ada tuh. Ya, gitu. Nanti bisa dikolaborasi nanti dok ininya ya. Betul. Oke. eh dari layer dengan blending option sudah ya. Jadi ini misalnya kita mau ngedit lagi nih, boleh. Ini kan ada bebeknya yang di blending. Saya kembali edit misalnya. Itu bisa remove backgroundnya di situ ya langsung ya. Yang mana dok? Yang Kalau kelapa? misalnya kita tempel foto gitu, tek Bisa, gitu, bisa, sangat bisa dok, sangat bisa, sangat bisa. Nanti tam, coba deh, saya ambilkan dulu. gambar orang gitu, gambar Oke, kita oke, 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 ada lagi dok. lagi duduk di pantai gitu kan. Boleh. Iya. Ya, yang penting nanti eh, manipulasi kita itu tidak kentara, itu aja dok. Ininya apa kuncinya gitu ya. Oke deh, ini misalnya ya, saya awur dah. Nah, terus. Ini kan, nah, ini kan saya punya dua gambar nih. Nah, Nah, berarti itu ah, belum 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 dibikin layer dong berarti. belum, ini terpisah nih dok. Ini kan filenya terpisah. Nah, Terus ini sekarang saya sudah jadikan layer ya. Nah, terus saya mau masukkan nih gambar ini ke sini gitu. ya itu dia. Nah,
saya tinggal tunjuk pakai move tool ini. Hmm, Nah, ini tinggal begini aja, Dok. Tik gitu. Tinggal klik and drag gitu aja. oke. Nah, ini tinggal ditutup, nggak Itu usah layernya ditutup. kok masih masih layer terpisah itu? Sekarang nambah layer satu lagi nih. Oh, udah ada ya, Iya. ya udah kelihatan. Hmm. Nah, nanti kasih nama misalnya orang gitu. Nah, terus oke lah. Nah, berarti Nah, terus itu misalnya ngilangin ngilangin belakangnya tuh loh. ngilangin belakang nih. Nih saya coba draft ya. Kalau kemarin kan kan sudah sebenarnya Oh, Dok gitu ya. mengcroppingnya itu ya. Di crop ya. Di crop betul Dok ini. Pakai pakai apa sih tadi? Pakai yang Pakai yang polygon yang lasso. yang polygon langsung itu ya. Polygon lasso. Nah, misalnya ini ya eh anggap dah rapi ini. Ini kan cepet-cepet ini. Eh, Iya iya oke lah. misalnya nih deh gitu dah. Deh ya udah. Nanti kalau Udah dokter, jelek kan? ah Jelek kan? harus pelan-pelan dok ini harus deketin dulu gitu baru rapi nanti. Ini kan Betul sih. sekedar aja ininya apa namanya? Tapi dia nggak eh, bisa langsung truk gitu langsung hilang backgroundnya tuh nggak bisa ya. karena begini dok, kalau misalnya bebek, ya gitu ya. Kalau misalnya gambarnya putih, ya. Kalau misalnya gambarnya apa banyak warna, nggak bisa dok ininya. Hmm. Harus memang kuncinya pelan-pelan di sini di Photoshop ini. Ya ya Kalau ngerti ngerti. misalnya Tapi apa? ini kalau di Canva kan apapun nggak bisa kita crop crop begitu tuh sama di Paint gitu nggak bisa kita crop crop begitu tuh kan Nah, agak susah ya. begini caranya dok. Eh, Kalau di Canva kan nggak bisa crop Nggak bisa. bagus, ya. Nggak bisa, Nah, maksudnya nggak bisa menghilangkan pinggirnya itu kalau misalnya itu saya kasih contoh dia coba di grup itu kan tuh saya eh, bikin begitu itu nggak bisa saya crop gitu dengan jadi hanya mainnya pakai paint tadi coba itu agak oh ini boleh. Oke, saya sebentar dok. Eh, yang backgroundnya itu kan jelek tuh saya pengen hanya depan-depannya saja yang muncul tuh kan Pak Gede menghilangkan ya. background sih gimana Pak Gede? Sorry Pak Gede. eh, Menghilangkan background itu sama aja seperti kemarin itu, Dok. Yang waktu kita menghilangkan Dune itu loh. Masih ingat yang itu tuh, yang yang gurun pasir itu. Masih ingat, Dok? Gurun ya pasir ya itu. Nah, mana iya nih? Nih. Ini Dune. Nah, nah ini yang ini saya saya contohkan deh, hil Dok ya. ini saya hil Nah, itu nggak hilang juga tuh kan tuh oke. Nah, ini saya contohkan, Dok. Menghilangkan background ini ya, awan ini ya. Nah, saya begini caranya nih. Hmm. nah Saya yang ini pakai saya bisa hilangkan pakai paint yang ini nih. Nih. ini Nah, ini pelan-pelan pakai begini. paint saya hilangin tuh. Ini memang pelan-pelan begini, Dok, ininya. Apa? Caranya ini ya. Nah, ini sambung, delete gitu. Nah, Buat kemudian presentasi enak mas. Maksud saya dia tinggal crop 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 hilang. kalau warnanya sama mungkin gampang, Dok, tapi kalau warnanya banyak butuh 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 waktu untuk menghilangkan. Nah, ini Iya boleh. itu dia tuh. Kalau lebih Kalau dekat, tempat saya kok lain nih Pak Gede. gimana dokter? Tempat saya kok lain Apanya? itunya. Tampilannya? Iya. Ini kelihatan nih. Eh, saya ngecrop gurun ini. Cuman Oh iya 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 iya. Iya. kalau warnanya nggak putih, nah itu yang repot itu. Ya, benar dok. Kalau warnanya sama, putih atau satu warna gitu, Nah bisa ya. Kalau di Canva tetap nggak bisa ya cropnya dok tidak ya. bisa, tidak Nggak bisa bisa, ya. Nah, bisa. nanti nanti bisa gini aja dok. Apa kolaborasi aja. Kalau misalnya dokter butuh ngecrop, larinya ke Iya betul. Photoshop, Emang gitu emang. nanti finishingnya di Canva, boleh gitu ya. Nah, ini anggap dah begini ya. Ya Nah, ya dah, ini dah jadi ya dah. berarti udah hilang dah ini backgroundnya dok gitu. Nah, gitu. Udah hilang, tinggal ganti ini aja. Tinggal dikasih background lain misalnya. Kalau Kalau di sini anaknya bisa mengidentifikasikan itunya ya, apa namanya tuh apa tuh? tulisan. Jadi kalau misalnya tulisannya
tulisannya itu pengen kita mirip-miripkan dengan yang ada tuh bisa ya? Em, Kalau misalnya tulisan font, biasanya kan kita harus tahu nama fontnya, Dok. Nah, kalau Oh, misalnya kepepetnya tidak tahu karena waktu kita habis mencari font, biasanya langkah cepat saya itu saya tiru, Dok. Saya jiplak gitu. iya jiplak gitu kan. Jiplak Eh, tinggal ganti kata-katanya gitu. em, kalau ketemu fontnya, kalau nggak ketemu ya berarti harus harus jiplak beneran gitu. Nggak bisa diganti kata-katanya ya. Nggak bisa diganti, Dok, gitu. Itu Oh iya, sip sip. salah satu memang kita harus kenal font. Ya mungkin selama ini kan kita kenal hanya Times New Roman, Calibri, Iya, Arial. itu dia tuh. Padahal banyak sebenarnya, Dok, banyak sekali font-font yang artistik. Cuman kan kita tidak hafal semua ininya fontnya gitu. Kalau saya sih tipsnya gitu ininya. Biasanya lakukan negosiasi biasanya dengan klien kalau agak susah nih fontnya nih, berarti kita negosiasi. Saya ganti fontnya gimana gitu. Kalau misalnya enggak, saya mau ini misalnya gitu, klien ya berarti minta waktu untuk apa? Untuk nyari fontnya itu, Dok, gitu. Dokter pernah nyari ini font di dafont.com? Pernah? Ada Belum alamat. pernah. Belum pernah. Boleh nanti Apa namanya? dafont.com gitu ya. Jadi boleh nanti cari di dafont.com. Nah, di situ dokter cari-cari dah font yang dokter suka gitu. Dafont ya. Free. Kalau Pak Gede boleh Dafont share screen Pak Gede. gimana? Gimana, Dok? Share screen boleh. Mau nanya bentar. Oh, boleh, boleh. Sebentar, sebentar. Saya minimize dulu. Stop screen. Top. Oke, silakan, Dok. Silakan, sudah. Bentar. Share screen. Sorry. Ini bisa langsung disandingkan nanti. Oke. Ini Itu bagus. menghilangkan backgroundnya gimana Pak? Berarti pakai itu, Dok, pakai poligonal lasso tool itu. Kalau kotak kan nggak mungkin dokter pakai kotak. Susah Berarti nanti pakai pakai yang ini. kotaknya. Yang ini ya. Ya, tanda panah kecil itu, Dok, tanda panah kecil itu. Kan Tanda ada tuh panah. tanda panah kecil pojok. Oh Iya, ini ya. iya, klik, Terus? klik tahan. Nah, poligonal. Oh. Saya biasa pakai itu, Bos, kalau background-background begitu, remove background online. Langsung hilang semuanya biasanya. Belum tentu, Dok. Ini. Coba perhatikan ininya. Zoom lagi dekatkan, belum tentu rapi. Belum tentu rapi. Murid saya pernah nunjukin, saya perhatiin, memang kalau dari jauh memang memang nggak kelihatan, tapi kalau Iya. betul-betul di zoom, ya pasti Terus siapa kan Pak ada. Gede? Itu coba kontrol plus, Dok, kontrol plus dulu. Control plus. Itu Eh, cara 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 namanya klik 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 klik. Jadi itu untuk supaya dia muter-muter itu diklik ya, klik 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 ya gitu ya. klik gitu aja, Dok. Klik Udah, udah Dokter Ronald ikuti aja itu rambutnya, klik rambutnya itu. klik 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 Ah, klik gitu kan. Klik ya klik klik betul, klik gitu kan. ya, Oh, iya. ya, ya. Ya, harus rapi. Tapi begitu, oke. Coba stop segitu, Dokter Ronald. Bawa ke kanan. Bawa ke kanan. Oke. Ya, terus bawa ke atas lagi. Sama seperti Dokter Ronald menggunakan gunting. Gimana cara menggunakan gunting gitu dah. Nah, Oke, betul. sambung ke atas itu. Sampai bentol bentol kecil. Muncul nggak? Oke, delete. Hilang, delete ya. Delete. Delnya Ya, pakai apa sih? udah. Oh. Itu. Delnya pakai pakai del aja. Tombol delete aja, Dok. Oh, delete. Iya. Itu belum Terus ini hilang. kalau Yang mau bawahnya dikecilin belum hilang. gimana, Pak? Ya berarti dikerjain lagi lah, gimana? Oh iya Halo, iya. belum bilang Dokter Ronald. Dokter Ronald kalau mau lebih rapi, Iya. dekatkan dekatkan lagi. Kontrol plus Oh lagi. iya iya Iya, iya. betul. Iya. Oh gitu seperti Eh, itu. iya, semakin dekat nanti hasilnya semakin Ya, rapi. keren itu. Betul. Oh Iya. iya Pak. Gitu aja sih caranya. Ya, oke Pak. Terus Oke. makasih Pak. Ya, ya. Pelan-pelan, Dok, ininya ya, pelan-pelan. Eh, Makasih ku- Pak. Kuncinya sabar dan teliti itu aja, Dok. Ininya kalau belajar Photoshop itu nggak ada yang susah.
gitu. Ya, oke. Yang ini ada ingin ditanyakan? Yang untuk lesson 7 saya maunya masuk ke font sekarang, ke teks gitu. Jadi ngolahnya di layer, kemudian ngolahnya di filter. Ini dok, kalau saya nggak ingin hapus, ini gambar orang ini saya sembunyikan aja begini, nggak masalah dok gitu. Nggak bakal muncul ya, nggak bakal Nggak akan muncul tuh. nggak akan muncul dok. Tapi sewaktu-waktu nanti misalnya klien minta, Pak Gede, yang gambar orang kemarin bagus tuh gitu. Ya saya tinggal pasang aja gitu. Oh, jadi bisa dihilangkan. Jadi kalau Buk, begitu buk, di, bukan di dihilangkan dok, tapi disembunyikan. ya betul. Maksudnya kalau Nah, bisa pas di convert ke PNG nanti atau JPEG itu nggak kelihatan, tidak nggak kelihatan kelihatan ya. gitu. Nanti kan jaga-jaga mana tahu kita dapat klien yang cerewet kan gitu. Iya, Misalnya iya. desain pertama kita tunjukin orang, dia nggak suka. Kemudian kan kita masuk desain kedua. Ketika masuk desain kedua, malah dia minta orang itu lagi. Misalnya desainnya kan kalau saya hapus kan repot lagi nyari gitu. Ini kelebihannya dok, Photoshopnya bisa apa? Bisa nampilkan desain, tapi bukan menghapus ya. Visibility-nya bisa diaktifkan, bisa di nonaktif gitu. Gitu, Dok. Bisa dipahami ya? Ya, lanjut Mas. Oke, Oke. nge. Tadi sudah layer, sudah filter. Sekarang saya kenalkan font. Di sini tools-nya huruf T. Ini ya, ketika kita pilih huruf T, ini ikonnya nih. Otomatis di atas ada tipenya, kemudian ada formatnya, kemudian ada size dan lain sebagainya. Misal contoh, mulai dari Photoshop CS3 ini ada preview ya, ada previewnya gitu. Jadi kita tidak tidak perlu khawatir. Di sini juga sudah ada contohnya gitu ya. Nah, misalnya saya ambil yang bell Gothic gitu ya, bell Gothic, kemudian ball, kemudian size-nya misalnya 36 poin gitu ya. Warnanya ini warna, tinggal disiapkan boleh, ya tinggal diklik gitu warnanya, tinggal dipilih, misalnya oke. Tinggal klik gitu aja. Jadi ketik belajar, nah itu misalnya ya. Ini move tool-nya. Jadi otomatis layernya itu beda sendiri, jadi ada huruf T-nya ini. Jadi ada T. Kalau di selain T, berarti layernya itu adalah layer gambar. Ya, jadi layer gambar. Nah, terus untuk mengubah teksnya ini, kembali lagi pilih ikon T ini, arahkan ke teks, jangan ngekliknya di luar, arahkan ke teks. Nah, ketika begini, ini baru klik, baru masuk, gitu ya. Kemudian ngolahnya sama dengan mengolah di Microsoft Word tag-nya. Jadi boleh di blok, boleh ganti warna, gitu ya. Nah, seperti ini sama persis seperti di Microsoft Word gitu ya. Blok, ini warna, misalnya saya warna biru gitu, oke gitu ya. Nah, ini jadi. Nah, terus tadi juga sempat ngobrol dengan Dr. Ronald, Pak, saya mau kontrol T, boleh enggak? Ini boleh nih, di semua layer berlaku free transform itu, yang ini. Tunjuk layernya, edit, free transform, ini kontrol T, ini sering akan dipakai, begitu diklik, ini titik vertex namanya. Nah, mungkin dokter sering pakai ini ya. Jadi besar kecil gini mungkin sering pakai gitu ya. Kalau sudah boleh enter atau ini boleh. Nah, ini ngolahnya. Nah, mau ganti warna lagi boleh, tinggal ambil huruf nih ikon T-nya, masuk ke teksnya, blok lagi. Nah, ubah sama seperti Microsoft Word gitu. Oke. Betul ya, gitu. Oke. Satu lagi saya kenalkan ada namanya wrap tag gitu ya. Mungkin ini kalau di
word namanya word art gitu ya. Misalnya teks lengkung gitu ya, teks lengkung gitu ya. Oke, saya Ctrl T. Nah, saya besarkan begini misalnya. Ya, oke. Nah, jadi saya tinggal pilih teks ini lagi ya. Ini nunjuk teks lengkung ini. Ini ada namanya warp tag. Di Word namanya word art. Nah, jadi tinggal tunjuk aja. Stylenya tinggal dipilih. Misal contoh saya flag gitu ya. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Ini hasilnya. Oke. Kemudian silahkan diatur. Tidak ada ukuran tertentu. Sesuka hati kita, seberapa maunya. Gitu ya. Yang vertikalnya begini, yang horizontalnya begini. Sebelum oke, kita bisa lihat previewnya. Pak, saya mau yang art gimana? Nah, art tuh lengkung begini dia. Kalau ya udah nanti dicoba-coba ya. Oke, dah saya contohkan flag. Kalau sudah oke, oke. Kalau mau ditambahkan lagi, boleh masuk ke teksnya lagi. Klik itu bentuk lengkung gitu misalnya. Nah, ini. Nah, kalau lewat boleh kembali lagi Ctrl T. Ya, ini atur. Nah, ini atur lagi. Silahkan mau bentuknya seperti apa. Nah, kalau sudah, move tool boleh, enter juga boleh. Jadi kalau move tool dia play. Nah, ini bentuknya. Dah. Oke, sudah. Ngolah gambar sudah. Teks sudah. Berarti kira-kira bisa dah kita buat infografis sederhana, Dok. Gitu. Ini nanti saya simpan dulu ya. Oke, lesson 7. Ini formatnya PSD. Ya, formatnya PSD, mentahnya PSD. Nanti kalau misalnya kita jadikan ini gambar jadi, nanti tinggal file, save as, cari formatnya JPEG boleh, PNG juga boleh, gitu. Yang setahu saya sih keduanya diterima, baik dia share di WhatsApp, kemudian di Facebook, di Twitter, yang JPEG boleh, yang PNG boleh, silakan begitu. Nanti tinggal disimpan, biarkan aja standar gitu. Yang ini ada layernya, yang ini tidak ada layernya, yang copy ini. Nah, ini coba diperhatikan nanti rekan-rekan, kalau misalnya background ini tidak bisa kita bongkar lagi karena dia sudah jadi satu layer. Saya geser bebek ini sudah tidak bisa karena dia satu plat, jadi sudah mentah JPEG-nya. Ya, ini jadi file JPEG gitu. Tapi kalau misalnya kita edit yang PSD, ini masih bisa karena ada layer. Itu kira-kira, Dok. Ada yang mau disampaikan? Kalau sini bisa jadi gambar bergerak nggak sih? Yang ini, Dok. Kalau yang ini oke dah saya contohkan nih. Tapi jadinya GIF, Dok. Jadinya Ya, GIF. GIF, ya bergerak gitu. Jadinya GIF. Oke, sebentar saya contohkan biar tampil dulu timelinenya ya. Kalau di Canva bisa juga buat kayaknya, Dok ya. Kalau misalnya ini mau digunakan katakanlah animasi gitu, kita harus aktifkan ini panel timelinenya. Nah, seperti ini. Oke, saya contohkan aja. Saya punya satu frame. Saya copy dulu frame-nya. Saya punya 2 frame. Frame 1 ada teks bentuk lengkung. Frame 2 saya sembunyikan teks lengkung. Frame 1 ada teks, frame 2 tidak ada teks. Frame 1 ada, frame 2 tidak.
Kalau saya ini beri durasi, misalnya saya contoh frame 1, kemudian shift tekan frame 2, dengan durasi katakanlah 0,2 detik, gitu. Kalau saya jalankan, ya jadi dia teks berkedip gitu, Dok. Iya, Paham? iya, iya. Ya, itu. Atau misalnya saya buat lagi, Pak Gede, saya di frame 1 ini saya tidak muncul bebeknya gitu misalnya. Nah, jadi nanti kalau saya jalankan dia begini. Sorry. Di sini saya munculkan bebeknya. Oke, frame 1 nggak muncul, frame 2 muncul. Nah, berarti kalau saya jalankan ya begini. Nah, gitu, Dok. Nah, tergantung nanti Jadi skenario yang kita buat. jadi gambarnya nggak cuman hanya teks yang bisa bergerak ya? Gambar boleh, misalnya begini nih. Oke, misalnya contoh nih, saya buat satu lagi nih. Bebeknya saya pindahkan, misalnya begini. Ya nanti bebeknya gerak dari posisi di batang pohon kelapa ke sini. Jadi dengan twin gini ya. Ini dengan twin misalnya. Saya buat twin 5 gitu. Oh, Jadi nanti di copy paste dulu gitu. nggak perlu, Dok. Jadi nanti Photoshop-nya yang ngatur. Ini geraknya. Ini Photoshop yang buat nih. Photoshop-nya sendiri yang ngatur. Oke, saya jalankan ya. Nah, itu Photoshop-nya yang Oh, gerak ya. Photoshop-nya yang iya, Photoshop-nya yang buat. Photoshop-nya yang ngerjakan. Tapi dia nanti seperti GIF gitu ya. Nah, jadinya GIF. Nanti dia Animasi lah ya, animasi. animasi. Atau misalnya Dok mau buat apa tadi itu? Ini kan gambar orang nih. Gambar orang ini berubah menjadi wajah orang lain gitu bisa, Dok. Gimana tuh? Eh, Berarti dokter menyiapkan Oh, dua berarti gambar wajah yang berbeda, iya, betul. iya, 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 Seperti tahu. MOV itu dia, seperti MOV dia. Jadi wajah orang satu itu akan berubah menjadi wajah orang dua dengan Iya, bantuan iya, iya, Photoshop gitu, Dok. iya, Gitu iya. ininya. Coba aja. Cuma nanti hasilnya tidak maksimal, Dok, dengan seperti apa katakanlah pengolah animasi gitu tidak maksimal. Cuman di Photoshop ini memang ada fasilitas untuk membuat animasi gitu. Ini kayaknya sudah tertinggal Photoshop ini ya, Mas ya. Em, nggak juga, Dok, nggak juga. Nah, setahu saya kalau Canva itu memang disiapkan untuk apa? Untuk orang-orang yang memang tidak berkecimpung di grafis tapi bisa mengolah grafis gitu, Dok, ininya. Kan Iya, kan dengan template iya. ganti gambar, Dengan ganti template. teks. Nah, itu Iya. aja. Nah, biasanya kalau kalau orang-orang grafis dikasih Canva, dia emoh karena dia sudah bisa ini gitu, Dok, ininya. Oh, gitu ya. Iya, kalau di Canva kan sudah disediakan mau buat poster, tinggal ngambil template poster. Iya, Mau iya, buat flyer, tinggal ambil flyer. Mau buat iya. presentasi, tinggal ambil template presentasi kan Iya, gitu. cepat kan berarti kan? Iya. Betul, betul. Betul, benar sekali, Dok. Tapi tidak fokus di grafisnya detail seperti tadi kan saya tunjukkan. Kayak Learnflare ini, di Canva nggak ada. Misalnya apa, Outerglow, di Canva ada. Ya sama aja sebenarnya kalau memang memang apa bisa dimaksimalkan dan itu membuat nyaman kan apa saja boleh, Dok, gitu. Nah, itu kayak bisa tuh ya, tuh gambarnya seperti tembus ya. Oh, ini bisa, Dok. Ini kan karena kita kemarin nyalinnya sampai di sini aja. Nyalin batang pohon kelapanya sampai di sini karena Jadi misalnya kita mau bikin gambar tuh kan, terus ah, orangnya, terus ah, ada panah gitu, misalnya kita tembus dari bi- depan ke belakang gitu. bisa sekali. Bisa sekali. Itu kan manipulasi. Nah, dokter pernah nggak ngelihat gambar-gambar thumbnail itu yang kadang-kadang memang tidak proporsional, tidak pas, itu kadang-kadang memang kelihatan, oh ini hasil rekayasa, oh ini hasil manipulasi. Tapi kalau memang betul-betul membuatnya benar, itu kadang-kadang Ya, gambar terlihat. ya ini kayaknya benar gitu. Kadang-kadang komentar dari orang-orang itu seperti itu gitu. Kalau sekarang kan di kita itu kalau ketika disodorkan gambar itu kan tidak harus percaya 100%, harus dicek dulu benar enggak kan gitu, Dok, Iya, iya. ininya.
Betul. Kalau masyarakat awam mungkin bisa aja ketika dikasih gambar kan percaya aja dia kan gitu. Hasil manipulasinya benar, orang awam nggak ngeh, ya percaya aja dia ininya apa namanya dengan informasi yang ada di gambar itu gitu. Sama aja dulu dengan kejadian yang ini tuh dok. Yang kapan lalu di Bali kan ada tuh pesawat yang lepas landas terjun ke laut itu karena kepleset itu. Nah, kan setelah itu kan banyak beredar eh, gambar pesawat isi megaloman, kemudian pesawat isi macam-macam lagi. Kalau itu kan memang udah kelihatan itu oh ini hasil rekayasa, tapi kalau memang apa dimodifikasi, dimanipulasi dengan baik kan bisa aja orang percaya kan gitu. Gitu. Ada lagi dong? Itu aja Ada sih, lagi? apa ya? Eh, Sih. apa lagi ini animasi teks. Kalau Pak, dasar diulang yang Photoshop animasi bisa ada, Pak? Diulang yang animasi, Pak. gimana gimana dok? Diulang yang animasi nanti gimana, Pak? Oh yang animasi, oke, boleh Masih nih. di copy. Saya hapus dulu ya, oke. Kalau pengertiannya animasi itu adalah begini dok. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5 dan seterusnya itu ditampilkan dengan durasi. Nah, itu sama dah dengan animasi. Oke. Saya punya gambar satu ini. Saya punya satu gambar, ada gambar bebek, ada gambar kelapa, teks lengkung. Saya punya satu gambar lagi namanya frame 2. Ini duplikat selected frame. Jadi saya tunjuk dulu, saya duplikat. Saya punya frame 1 dan frame 2 kondisinya sama. Frame 1 dan frame 2 ini kondisinya sama. Tapi ketika di frame 2 ini ada layer, saya sembunyikan bebeknya. Tik. Berarti saya punya 2 frame yang berbeda. Frame 1 berisi bebek, frame 2 tidak berisi bebek. Karena saya sembunyikan di layernya. Nah ini, kalau saya play, ini ada tombol play, kalau saya play, ya begitu. Tampil nggak tampil kan gambar 1, gambar 2, gambar 1, gambar 2, gambar 1, gambar 2 gitu aja di dock ininya. Nggak ada jadi animasi ini. Atau mau tambah lagi, boleh. Saya copy frame lagi. Nah, copy frame saya sembunyikan yang teks lengkung misalnya. Kemudian saya copy duplikat lagi. Saya sembunyikan teks belajar grafis misalnya. Nah, kalau dijalankan ya begini. Nah, itu gambar 1 tambah oke, saya pelan-pelankan. Gambar 1 muncul bebek, teks. Gambar 2 frame 2 hilang bebek, frame 3 hilang teks lengkung, frame 4 hilang teks belajar grafis. Kembali lagi ke depan 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, kayak gitu, Dok, ininya. Ini kan menampilkan gambar 1, gambar 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dengan durasi. Durasinya saya setting 0,2 detik. Kalau di setting no delay atau 0 detik, ya cepat jadinya dia. Tampilnya cepat gitu. Nah, itu Dok untuk membuat animasinya. Untuk presentasi juga bagus Dok. Misalnya apa? Ini misalnya logo Krida nih, kemudian dibuatkan animasi gitu. Kemudian tampilkan nanti di PowerPoint, jadikan GIF, tampilkan di PowerPoint, nanti ketika di preview PowerPoint-nya, ya nanti logo Ukridanya nanti ada animasinya gitu dok. Itu masuk window terus animate ya, Pak? Kalau yang animate lain lagi dok, itu Macromedia Flash punya dulu animasi Macromedia Flash namanya, kemudian dibeli oleh Adobe menjadi Adobe Flash. Kalau sekarang kan Adobe Animate. Nah, bedanya yang saya lihat kalau animate
kan bermain dengan cloud. Jadi kita menggunakan aplikasinya, koneksi internetnya harus jalan gitu dok. Kalau Macromedia Flash atau Adobe Flash, kita bisa buat menjalankan aplikasi itu secara offline. Tapi setahu saya kalau Animate koneksi internet harus connect gitu karena dia kan ke cloud dia ininya apa nyimpannya ngambil template dan sebagainya gitu dok setahu saya gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau ini tidak maksimal dok ya, animasinya tidak maksimal, hanya ada fasilitas membuat animasi. Beginilah cara membuat animasinya gitu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, kemarin saya oke. Tadi saya sempat nyari-nyari ini contoh, tapi nggak tahu ya apakah nanti gambarnya copyright claim atau tidak. Ini untuk infografik, ada teks, ada gambar, ada teks, ada gambar. Kemudian yang sederhana ini udah saya siapkan mungkin untuk apa? Nanti latihannya boleh. Jadi ada teks, kemudian ada gambar, ada teks, ada gambar, ada teks. Nah, ini yang kemarin Dr. Richard sebut infografik itu ya. Nah, kalau ada kasih saya ide, nanti saya arahkan ke sana latihannya gitu, Dok. Kalau buat makanan bergizi itu Pak, apa yang COVID tadi Pak? Yang Yang COVID yang cegah apa tuh? Cuci tangan terus jaga ya. jarak gitu. Buatnya gimana Pak? Kalau yang ini sebaiknya kalau menurut saya pakai ini pakai gambar sendiri dok gitu ya. Oke saya contohkan deh. Misalnya nih pakai gambar bebek gitu ya. Kalau saya ngajar biasanya anak-anak komentar Pak kok bebek lagi gitu. Karena ini yang mudah saya pakai gitu ya misalnya nih. Oke, kemarin kan kita juga sudah sempat nyoba ini ya. Ini saya ubah dulu jadi layer. Ini saya jawab pertanyaan Dr. Richard tadi. Ini kebetulan backgroundnya sama putih. Jadi kita tinggal klik aja ini, kita tinggal delete, udah selesai. Cepet. Kalau warnanya sama cepet, gitu ya. Oke. Ini saya pindahkan begini, pindah begini. Masuk dia gambar bebeknya ke file ini gitu ya sorry ini tinggal di Ctrl T aja dok tadi ya ini misalnya jadi gambarnya gitu ya enter boleh move tool boleh play kemudian buat layer baru lagi. Di layer yang baru, misalnya buat elip. Tinggal di elip aja, elip gitu kan ya. Oke, ini saya tidak pakai fix, saya pakai normal. Oke, misalnya lingkaran gini. Ingat, layernya lain. Kalau memang mau buat lain, saya ambil warna biru, saya jatuhkan dengan pen buket, tik gitu. Ingat Ctrl D, deselect, tunjuk bebek, move tool-nya, pindahkan bebeknya di bawah, berarti bebeknya bawa ke atas. Bebek. Ini biru. Kalau kurang kecil, tunjuk bebek, Ctrl T lagi, atur lagi. Gitu dok ininya. Nanti dokter tinggal nyari gambar-gambar aja. Foto orang cuci tangan, foto orang pakai masker. Tapi nggak bisa terpotong dia dengan frame-nya ya? Gimana dok? Ini? Oh, boleh. Misalnya begini nih. Ctrl T gini.
dokter misalnya mau tampilin sebagian begini misalnya, ini misalnya gitu ya. Ya, Hilang bawah itu. mau dihilangkan bawahnya boleh. Saya tunjuk yang biru ini dulu. Nah, saya tunjuk yang biru. Saya ambil magic wand tool. Saya klik yang biru. Sudah ya dok ya? Saya tunjuk yang biru. Tapi tangan saya sekarang ada di bebek. Berarti saya tidak menyeleksi biru ini lagi, tapi saya menyeleksi bebek ini. Saya edit, saya copy, dah. Kemudian saya buat layer baru. Di layer baru ini saya paste. Dah. Nah ini pastenya tadi. Nih, saya sembunyikan dah nih. Nah itu dok. Itu manipulasinya. Oh, tapi Iya. nanti bisa kita edit lagi kalau misalnya, oh saya nggak mau bebeknya mau kayak tadi gitu. Oh bisa Gimana? dok. Ini kan saya sembunyikan nih. Ini kan bebek aslinya. Oh, di copy paste aja. Iya, iya dok. Itu manipulasinya tuh nggak gitu. Oh, di copy paste. Iya betul, copy paste aja. Tapi ingat ini ini mas gambar aslinya kan kita punya tapi kita sembunyiin dok gitu. Nah ini bebeknya Ini tadi ini. apa di crop dulu ya, di crop itunya ya. Betul dok. Nah ini kan bisa nih gitu dok. Ini cara milih keduanya, tunjuk, tekan shift, tekan kontrol, sama dok, fungsi-fungsi tombol itu sama. Ini keduanya. Kalau misalnya dokter satu aja, misalnya Itu nunjuk, mengubah backgroundnya bisa. yang ini bisa dok, kita kan tunjuk ini dulu, tunjuk Ya, layernya dulu. tunjuk layernya, misalnya Ah, layernya adalah misalnya, si biru. milih warna nih. Oh, Oke, jadi gitu ya. tinggal jatuhin aja pakai ini, pakai pen buket, tik gitu, ya hijau. Atau mungkin, oke, saya ulang deh. Dokter mau buat baru lagi, boleh new, ini new. Terus pinjam yang biru ini tadi, pinjam yang biru ini. Kan kita minjam bentuk biru ini. Nah, ini kan layer 2-nya kan tadi kosong nih. Nah, kita taruh warna hijau, pilih pen buket, ya hijau. Nih, kontrol D. Nanti kalau dokter mau pakai biru tinggal sembunyiin yang hijau. Kalau mau pakai yang hijau tinggal tampilin yang Itu hijau. kalau misalnya kita mau milih warna yang ada di situ gimana? Di sini, Ya. ini namanya dok ice drop. Ini ice drop namanya. Tik fungsinya untuk meniru warna. Contoh, saya meniru warna ini nih. Saya tinggal klik aja nih, klik gitu. Nah, ini Ya. warnanya udah sama ini. Ini tinggal dipilih klik gitu. Terus, yang bebek tadi warnanya kita bikin warna itu. Oke. Yang ini ya, saya buat baru magic Banget ya. wand tool. Saya pilih ini dulu, saya pinjam tempat mau naruh warna ini gitu. Warnanya kan sudah saya pilih nih. Warnanya klik gitu ya, warna ini. Nah, sekarang tinggal kita Itu jatuhkan aja. buat layer baru tetap. Maksudnya supaya aman dok gitu. Maksudnya supaya aman seperti tadi itu kalau ketemu klien cerewet itu nanti gitu loh maksudnya. Gitu. Untuk Oh, jaga-jaga aja ini gitu. jadi itu dibuat jadi supaya Ah, nanti itu ada dua ah, warna tetap ya kan? ya kan seperti kalau saya sih pengalaman saya kan pengajuan desain pertama itu tidak langsung goal biasanya ada aja revisi, oh ini rubah Pak Gede, ini rubah. Nah kan kita Nah, sekarang masalahnya itu tuh mengantisipasi. si yang bulat-bulatnya itu eh, si frame-nya itu eh, mau kita rubah besar kecilnya bagaimana? berarti tinggal dipilih aja dok, ini Bikin misalnya layer nih baru lagi. nggak usah, tapi kalau ini misalnya tunjuk aja Ctrl T aja dok. Nih sebentar dong, mana dia. Nah ini kan Ctrl T aja udah. Ini kan sudah bisa besar kecilkan dok. Coba Nih. Ctrl T itu maksudnya untuk yang Free transform, ditunjukkan layarnya itu ya. Ya, tunjuk layarnya dulu baru Layarnya kan yang ditunjuk itu artinya frame-nya kan. Si betul, biru. betul ya. Betul Terus dok. tarik coba.
Coba nih, ini tinggal misalnya dikecilin, ya dikecilin. Udah gitu. Oh, nggak ngikut Ya. tapi bebeknya ya. Kalau mau bebeknya, sebentar. Coba, saya sih belum pernah ke ininya. Coba Jadi deh satu-satu tekan. dikecilin dong ya. Sebentar, sebentar dok. Kalau saya sih Itu biasanya ini apa? Negaskan ke murid-murid itu, pikirkan dulu perencanaannya gitu dok. Oh bisa dok, ini. Nah, nih. itu gimana tadi? Ini nih, Diklik dua-duanya gitu? betul ya. Tunjuk kan ini layer Dua-duanya. yang bulat nih. Dua-duanya. Terus tekan Hah? kontrol di keyboard, tunjuk Oh iya iya. bebeknya. Klik ya. Nah, berarti kan milih keduanya nih. Ya. Baru kontrol T. Nah, Oh. baru dibesar kecilkan gitu dong. Oh ya. Jadi nggak usah dua Nah, kali kerja gitu kan? kalau emang dokter tidak mau 2 kali kerja, ya itu tadi konseptornya itu, orek-oreknya itu harus benar dulu. Kalau masalah mendesain kan kita tinggal tiru konsepnya aja dok. Oke. Oh, Sekarang teksnya di sini ini. permasalahannya nih, saya Ah, nggak suka background biru itu. yang ini. Ah, Ini tinggal karena kebetulan, oh ini sama nih warnanya. Ya tinggal jeblek gitu aja dok. Dipilih begini aja. Coba mau nggak delete? Mau nih kayaknya delete. Oke, saya nggak delete ya, tapi pakai pakai warna lain ya. Oke, pakai ya. warna. Ya, Oke, yang jereng aja oke dulu dah deh, supaya kelihatan bedanya. oke dah. Ini saya ambil pakai ini. Ini dah Jadi pakai begini apa aja. tadi ditandain itunya? Iya dok, ini pakai magic magic wand tool ini. Terus ditandain itunya dulu. Ditandain, diklik gitu aja. Nah, terus baru Baru pilih warna. baru diwarna gitu. Kalau yang Nah, ini itu kan berarti biru-birunya nggak bisa itu yang putih-putihnya itu nggak. berarti harus begini, Dok. Ini cari lagi, cari Bisa. lagi. Ini nggak bisa langsung karena ini kan ada lubang nih, Dok. Nih, sebentar. Ini ya. Oke. Nah, sebentar. Sip. Ya. Ini kan begini dia, Dok. Atau kalau memang mau ganti aja teksnya ini kan cepet. Iya betul. Ganti Ganti aja teksnya teksnya bisa. gitu, ganti teksnya cepet dah gitu. Jadi kita ngambil ininya aja, ngambil Ya betul bisa jadi. gitu Tapi ya. permasalahannya yang gini, misalnya Apa kita dok? punya gambar nih Heeh, seperti ini, heeh. kan? Terus, Sudah heeh, ada backgroundnya, sudah apa? Oh, heeh, saya mau tinggal merubah manusianya, orangnya, gitu. Jadi heeh, kita sudah punya template, tapi heeh, tinggal tinggal apa? Merubah background warnanya sama heeh. ininya gitu. Jadi bukan yang kita buat sendiri gitu. Nah, ini kalau yang biasanya dok, kalau template itu memang terpisah layernya, bukan bukan dia jadi satu. Sebentar, saya tadi sempat nggak Ya, ngambil misalnya sudah ada, ininya. misalnya kayak Mm-mm, sudah punya flyer ya, istilahnya mm-mm. gambar gitu kan. Oke, ini punya dokter nih. Nih sempat saya ambil, mudah-mudahan bisa kebuka nih. Nah, ini. Nah, itu misalnya. Ini kan kalau ini, Kan nyatu tuh kan belakang itu kan. ya betul. Ini kan nyatu nih Ya, background. Berarti kalau dokter mau pakai, berarti ini dibongkar dulu. gimana caranya tuh Ini bongkar? kan bongkar dulu nih. Berarti saya pakai, oke dah. Kayaknya ini putih masih bisa nih. Ini kan putih masih bisa nih. Oh, ini Ya, nggak bisa karena warnanya beda nih. Coba, oke deh. Coba sebentar nih. Nah, mudah-mudahan mau nih. Kalau nggak nanti dirapiin lagi, dok. Oke deh, coba sebentar. Nah, gini ya. Ini udah nggak rapi nih, dok. Nah, berarti saya harus masuk, dekatkan lagi. Saya potong pelan-pelan seperti tadi itu. Nah, oh ya, iya. cropping gini. Oke, Itu gini di crop ya misalnya. tadi, Polygon lasso ini, dok. Ini. di crop ya. Di crop ini. Nah, Ctrl D gitu. Baru bisa diganti. Nah, anggap dah misalnya udah rapi nih. Misalnya udah rapi. Berarti kan tinggal kita buat layer baru, kasih warna gitu. Atau kasih gambar, silakan. Warna boleh, gambar boleh gitu. Ini tinggal coba udah. Nah, gitu kira-kira, Dok. Jadi kalau kurang Tapi, rapi ya rapiin lagi. oh iya, Nah, rapiin iya iya lagi iya. gitu. Tapi kalau Iya. yang misalnya kayak begini aja, Dok, saran saya sih
kita buat ulang aja. Toh juga konsepnya kan udah tahu. Oh, ada teks, ada kotak, ada Betul sih. gitu. Iya, lebih baik gitu daripada harus bongkar ini. Tapi kalau dokter mau cepet-cepet, pakai gambar ini untuk presentasi, katakanlah begitu, ya gini caranya gitu. Gitu dok ininya, Oke lah. triknya gitu. Saya kira kalau cuman teks begini ya gampang aja kita buat. Cuma kan kita bisa apa namanya? Kita bisa buat variasi yang lebih gitu, Dok, ininya. Ya, ada lagi kira-kira? Cukup lah, Mas. Oh, cukup. Oke, yang lain? Yang lain mungkin nanti setelah ini saya siapkan yang sederhana deh, Dok, ininya ya. Yang infografisnya. Nah, kemarin sempat dokter Saya, tanya, saya dari dulu ya, Mas. ah, Memang paling nggak mau sih belajar ini sih. kan Kayaknya ribet. masing-masing punya ini, Dok. Masing-masing punya bidangnya masing-masing. Kalau semua Ya betul, kerja maksudnya kalau bikin gambar tuh kayak gimana sih? Wah, males belajar. Maksudnya, nanti aduh. kalau semua kerjaan dokter ambil, saya apa kerjanya Nggak, gitu. itu buat semua buat diri sendiri aja sih Ya, sebenarnya, bukan ya. buat Paling orang nggak lain. tahu lah gitu ya. Paling nggak tahu. Jadi kan kalau kita Ya, kan mau buat presentasi gitu kan kadang ya. crop apa ngekrop. Jadi nggak mungkin lah saya tolong dong Mas bikinin dong lah. Kapan saya kelarnya gitu besok Iya kelar. betul betul. Nggak mungkin saya Iya iya. bikinin. Iya, iya. Kalau Biasanya kalau presentasi itu di samping kita sampaikan oral kan kita sampaikan secara visual kan supaya audien tertarik kan itu iya aja itu sih maksudnya. kuncinya dok. Ya Ya saya juga itu. kadang-kadang gitu kok kalau ngelihat gimana caranya buat presentasi biar audien fokus matanya ke depan kan oh saya harus tampilin ini nah paling gitu sama aja Tuh dok harus gitu. nyuruh orang setiap buat presentasi kapan kelarnya Mas. Iya bener nggak sih? Iya, ya betul, betul, betul. Buat flyers Oke, segala. ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya siapkan Ini latihan. izin bertanya, Gimana? Silahkan, 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 Dok, silahkan. izin Mbak Gede. Oke, Tadi silahkan. mungkin di izin diulang yang warna itu Pak Gede. Jadi misalkan ini kan warna biru ya. Saya suka warna birunya yang langit yang sisi kiri itu. Yang sisi Itu mau kiri. saya bikin, misalkan mau saya bikin untuk jadi warna di teks, itu kan kita nggak tahu kodenya. Nah, Oh itu iya, color boleh, picker atau gimana itu? boleh, boleh, boleh. Terima kasih pertanyaannya, Dok ya. Kalau di kode warna sebenarnya sudah tingkatnya sudah intermediate sebenarnya. Oke, saya jelaskan deh. Oke, saya buat teks, saya buat layer baru, saya siapkan dulu, kan gitu. Kemudian saya sembarang dulu ngambil teks, ya saya sembarang, oke, biar nggak terganggu nih, saya hapus aja dulu deh frame-nya ya. Oke, di layer baru ini saya ketik teks warna langit gitu ya. Oke, teks warna langit, Ctrl T, saya besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Oke, saya sembunyikan yang lain dulu ya. Oke, ini teks warna langit. Warna langit ini kan default-nya tadi sudah ya mungkin kuning kehijau-hijauan. Sekarang saya mau ganti warnanya dengan warna langit yang pojok di kanan atas ini ya. Saya pilih dengan edge drop. Nah, jadi edge drop ini saya klik, saya tunjuk, klik gitu. Maka palet warna ini sudah berubah seperti warna yang saya klik. Kalau ingin melihat kode warna, ini diklik. Nah, ini kode warnanya dok ini. Crash 3C97DD. Kalau di RGB ini 60151 ini. Ini kode RGB-nya red green blue, ini CMYK-nya 70. Kalau kode warna yang ini dok, ini ya. Oke. Kalau mau nanti misalnya memadukan warna satu dengan warna yang lain di gambar yang lain, sangat perlu mencatat warna ini supaya nyambung nanti warnanya. Kalau enggak nanti beda warna gitu ya. Oke. Warna sudah siap. Saya tinggal tunjuk aja ini.
gitu ya. Kemudian nyari warna yang ini, klik gitu. Ini tinggal oke. Udah ada ini. Ini warna langitnya, Dok. Oke, Nah, oke. gitu. Boleh juga nanti buat ilustrasi gini. Ada kok saya lihat desain-desain begini warnanya jadi nyatu dia ini warna langit ini dengan teks ini gitu. Itu Dok ininya untuk nyalin Iya. warnanya gitu. Untuk Ya, nyalin warna makasih ya. Pak Gede. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi, Dok? Cukup ya? Kalau Cukup Pak Gede, oke, cukup. kalau cukup, silahkan dokter coba buat desain-desain sederhana. Nanti tunjukkan ke saya boleh di grup. Nanti saya koreksi. Kemudian rencananya minggu depan kita coba infografis kesehatan. Gitu. Itu kira-kira Dokter Ronald ya? Iya Pak Gede, Iya, makasih. ya. Oke, silahkan dokter cari desain-desain yang menurut dokter bagus. Nanti tunjukkan ke saya di WhatsApp grup. Nanti kita coba jiplak, kita coba tiru. Apa namanya minggu depan atau mungkin nanti saya atur dengan Dokter Ronald pertemuan berikutnya. Ya. Oke, saya stop Ada screen. videonya Pak Gede ya. Gimana, Dokter? Gimana? Videonya ada ntar ya. Oh iya, sebentar saya buatkan. Oke. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi, tetap semangat, senyum selalu. Nanti saya susulkan informasinya dengan Dokter Rona di grup. Selamat malam. Iya, malam Pak Gede, makasih Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Ngiling. Saya masih belum mengerti, tapi nanti saya coba. Nggih, silakan. Dwi, kalau mau nanya Dokter Dwi, silakan Dokter Oh Dwi. iya, Dokter Dwi, gimana? Ya, Ada yang mau nanyakan Pak saya Gede. belum putus nggak ngerti. Tidak apa-apa. Tadi sudah sempat saya sampaikan, dokter, walaupun tidak di kreator, kita di negosiator, teorinya tahu sedikit, kemudian membuat konsep tahu sedikit, membuat orak-orek, yang mungkin seperti yang disampaikan dokter Richard tadi kan, nggak mungkin saya nyuruh orang ya. Berarti kalau sekarang kita tahu teorinya, kemudian tahu buat konsepnya, bolehlah kita nyuruh orang untuk mendesain kan gitu. Ya paling tidak kita tahu oh ini caranya gini, ini caranya gitu aja sih Dok. Ininya tips dari saya. Kalau apa namanya kan tidak harus bisa semua kita ilmunya kan gitu tadi juga sempat disampaikan oleh Dr. Richard gitu. Itu kira-kira Dok. Ya. Iya. Oke. Nggih. Belajar dulu Dokter Dwi. Jadi programnya itu tadi saya lihat Adobe Photoshop. ya. Iya, Dok. Jadi download itu dulu. Boleh nanti share ini Dok, share emailnya di grup nanti saya kirimkan linknya. Oke, thank you. Nggih. Oke. Nggih, kalau tidak ada lagi diskusi malam ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya semua. Nanti kita ketemu lagi di WhatsApp grup. Selamat malam. Malam Pak Gede, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Gede. Nggih, izin.